Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cek Informasi kembali saya Ahmad Supyadi memandu acara ini untuk menyampaikan cek informasi dari suatu pemberitaan online yaitu Detik News. Judulnya adalah Koalisi Ulama Anti Penodaan Agama laporkan Jenderal Dudung ke Puspomat. Tim Detik.com, Detik News, Sabtu 29 Januari 2022 20.27 WIB. Sahabat Cek Informasi, isi beritanya adalah sebagai berikut. Jakarta, Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama dalam kurung KUHAP APA melaporkan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman terkait pernyataan Tuhan kita bukan orang Arab. Laporan itu disampaikan Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama ke Pusat Polisi Militer TNI AD dalam kurung Puspomat TNI. Kami dalam kurung KUHAP APA yang mengetahui atau menyaksikan telah terjadi dugaan kuat adanya perbuatan pelanggaran hukum atau delik yang dilakukan oleh saudara Dudung Abdurrahman, seorang perwira tinggi yang berpangkat jenderal yang mengemban tugas sebagai abdi negara selaku KSAD, yang tentunya secara hukum melekat pada dirinya kewajiban melindungi tumpah darah Indonesia, bangsa dan tanah air NKRI, serta seyogianya memiliki kepribadian dan kebijakan yang patut diguguh dan ditiru. Namun pada kenyataannya, Jenderal Dudung Abdurrahman melakukan tindakan yang sebaliknya daripada kewajiban-kewajiban tupoksinya terkait pernyataan Tuhan bukan orang Arab, kata anggota KUHAP APA Damai Hari Lubis dalam keterangan tertulisnya Sabtu dalam kurung 29 Januari 2022. Oleh karenanya, dengan terpaksa kami telah membuat pengaduan atau laporan terhadap Jenderal Dudung sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun aduan laporan berikut pasal-pasal yang telah dilanggar kami buat lengkap melalui Puspomat Garing dan Puspom Jakarta Pusat kemarin tanggal 28 Januari 2022. Imbuhnya, laporan itu disampaikan terkait dugaan tindak pidana penodaan agama dan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Laporan itu dilakukan atas nama pelapor A. Syahrudin. Adapun Dudung dilaporkan melanggar pasal 156 KUHP, pasal 156A KUHP, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, pasal 16 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis, pasal 27 ayat 3 junto, pasal 45 dan pasal 28 ayat 2 junto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Dudung di dalam video yang dipublikasikan di podcast YouTube Deddy Corbuzier berjudul "Seram Naik Darah Saya, Ini NKRI Bung". Video tersebut dipublikasikan pada 30 November 2021. Pelapor mempersoalkan pernyataan Dudung yang menyatakan, "Makanya berdoa ini kalau berdoa mas, kalau saya berdoa setelah salat
Berdoa saya sih simple, ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia saja, karena Tuhan kita itu bukan orang Arab. Saya pakai bahasa Indonesia. Damai mengatakan, laporan itu dilayangkan Koalisi Ulama pada 28 Januari kemarin dan diterima oleh Agus Prasetyo. Dalam berkas laporannya, pelapor menilai secara sadar terlapor Jenderal Dudung menghina salah satu agama di NKRI, yaitu agama Islam. Terlapor mengatakan Tuhan sebagai orang dalam kurung makhluk yang bukan berasal dari Arab, karena Tuhan dalam kurung Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah orang dalam kurung makhluk, sehingga tidak terikat pada suku ras tertentu. Lebih lanjut, Damai Huri Lubis, saya ulangi, lebih lanjut, Damai Hari Lubis menambahkan, selain mendesak pengusutan kasus Jenderal Dudung, Koalisi Ulama mendesak agar kasus penembakan KM50 di Tol Cikampek juga ditindak tegas hingga membongkar pelaku utama. Harapan kami adalah semoga maraknya peristiwa delik penodaan agama, ujar kebencian DLL yang dilakukan oleh oknum, individu-individu dan atau kelompok yang ada dapat dituntaskan secara due process dan equal dengan berpedoman sesuai rule of law atau konstitusional, ujarnya. Demikian sahabat Cek Informasi, berita yang saya bacakan dari berita online Detik News. Semoga dengan adanya berita ini menjadi pelajaran positif sehingga hukum tidak tebang pilih dan dapat ditegakkan secara adil kepada siapa saja. Walaupun itu masyarakat kecil, walaupun itu jenderal, jika salah di mata hukum, maka hukum tetap harus menyalahkan. Tapi jika benar di mata hukum, siapapun itu baik jenderal maupun masyarakat sipil tetap harus dibenarkan. Demikian dari saya, Aceh Supiadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagi kalian yang interest atau suka dengan berita-berita yang terpercaya, terkini, dan gak ada hoax-hoaxnya, jangan lupa kalian cek di channel YouTube Cek Informasi yang akan dipandu langsung oleh Advokat Aceh Supiadi. Dan untuk membangun dan mensupport channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya. Bye-bye.